Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Erni Robianingrum. Ibu di sini mengajar matematika untuk kelas kalian selama 1 tahun ke depan. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi bilangan bulat. Ada 3 hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, apa itu bilangan bulat? Ya. Yang kedua, bilangan bulat itu penerapannya di kehidupan sehari-hari apa sih? Lalu yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat. Next. Pengertian bilangan bulat. Bilangan yang terdiri dari bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Contoh, ada negatif 4 titik-titik di sini lambangnya itu tidak terhingga ya. Jadi ada beberapa angka sebelum angka negatif 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, lanjut. Garis bilangan. Garis bilangan di sini bilangan bulat. Ini pada kalian lihat di sini ada garis bilangan. Di situ ada beberapa angka di mana ada tanda seperti ini adalah tanda negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Itu yang dinamakan bilangan bulat negatif. Kemudian 0. Lalu angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan bulat positif. 0 dan 0, mulai angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini ada tanda panah seperti ini, ada lambangnya seterusnya, tak terhingga. Itu adalah bilangan cacah. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya yang kita kenal dari dulu itu dinamakan bilangan asli. Sedangkan yang memuat bilangan negatif 0 dan bilangan positif adalah bilangan bulat. Semakin ke kiri, ini semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Jadi negatifnya meskipun diganti negatif 5, negatif 6, negatif 1000, itu nilainya semakin kecil dibanding dengan negatif 1 ya. Kalau pada bilangan negatif itu semakin besar angkanya, dia malah semakin kecil nilainya. Tapi kalau semakin kecil nilainya pada bilangan negatif, itu dia akan semakin besar nilainya. Pada sebelah kanan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Ini dinamakan tadi bilangan bulat positif. Ya, boleh jika dikatakan bilangan asli. 0 itu juga termasuk bilangan bulat. Ya, 0, 1, 2 dan seterusnya itu dinamakan bilangan cacah dan seterusnya. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan. Jadi yang pertama penerapannya pada termometer. Tentu kalian sudah mengenal termometer. Saya yakin cukup familiar seperti yang kita sering kita lihat sekarang itu. Kalau mau masuk sekolah atau masuk suatu tempat, masuk bank seterusnya, kita akan dicek menggunakan termometer ya. Kalau sekarang sudah modern, kalau dulu itu hanya untuk termometer ketika kita sakit. Sekarang itu kita ngeceknya untuk mendeteksi panas itu sendiri. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ya, biasanya suatu zat, bisa itu suhu tubuh dan seterusnya. Pada pengukuran suhu ruangan juga bisa, tidak harus suhu tubuh ya, suhu ruangan juga ada. Pada pengukuran menggunakan termometer untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat digunakan tanda negatif. Contoh, selama bulan Januari suhu tertinggi di kota Berlin, Jerman 2 derajat Celcius di atas titik beku. Kalau di atas titik beku maka ditulis positif 2. Kemudian dan suhu terendah 3 derajat Celcius di bawah titik
beku. Karena di bawah titik beku, di bawah 0 derajat Celcius, maka ditulis negatif 3. Lanjut. Penilaian ujian mahasiswa atau lomba. Jadi pemanfaatannya selain untuk termometer, ini juga digunakan untuk penilaian. Contoh yang sering familiar, yang sering keluar pada soal-soal bilangan bulat terkait dengan penerapan kehidupan sehari-hari, ini Ibu kasih salah satu contoh. Para peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru pada ujian matematika diterapkan aturan jika siswa menjawab benar suatu butir soal diberi skor 5. Jadi jika benar nilainya skornya 4, maka jawab benar skor 4, nilai 4. Jika tidak menjawab, skor 0. Jika menjawab tetapi salah, maka skornya negatif 1. Misalkan di situ ada 40 soal. Bisa menjawab 25 soal, tetapi hanya 10 soal yang benar. Maka yang dijawab 25 tidak dijawab, berarti 15 nomor dari 40. 40 kurangi 25, 15 nomor yang tidak dijawab. Yang dijawab salah adalah 25 kurangi 10, karena 10 tadi jelas benar, maka 15 nomor yang dijawab salah. Skor benar 10 kali nilai benar adalah 4, maka 10 kali 4 sama dengan 40. Skor salah 15, tadi yang nilainya yang salah adalah ada 15 nomor. Untuk salah skornya negatif 1, maka 15 kali negatif 1 sama dengan negatif 15. Skor tidak dijawab 15 kali 0, maka nilai total adalah skor benar 40, skor salah negatif 15, skor tidak dijawab 0, maka nilainya mendapat nilai 25. Mungkin ada soal-soal tertentu yang nanti nilainya dia akan negatif. Bisa saja ya ketika dia menjawab sudah terjawab semua tapi banyak salahnya, jadi nilainya negatif, itu bisa juga. Jadi ketika suatu saat ada menjawab soal kok ini nilainya kok negatif, itu bisa jadi ya, jadi jangan khawatir. Ada kemungkinan nilai itu positif maupun negatif ya. Kemudian penerapan yang ketiga adalah penerapan pada kapal selam. Kalian pernah mendengar kapal selam ya? Itu salah satu pertahanan di bawah laut, di mana di negara kita itu sebagian besar ada negara maritim, maka pertahanan lautnya juga harus kuat. Selain di atas, yaitu di kapal, di darat juga ada di bawah permukaan air. Jadi sewaktu-waktu ada yang mungkin kapal selam asing mau masuk ke perairan kita, itu akan terpantau, terdeteksi oleh kapal selam kita. Kapal selam digunakan untuk kepentingan penjagaan, perang, dan operasi-operasi penyelamatan lainnya. Oleh karena itu, para penyelam dan kapten kapal selam perlu mengetahui tingkat kedalaman laut. Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif. Sedangkan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Jadi kemampuan kapal selam di bawah laut itu ada batasannya, karena air laut itu sendiri memiliki tekanan yang cukup besar. Ketika tekanan itu tidak berimbang dengan kekuatan kapal selam, maka kapal selam bisa hancur ya. Jadi ada batasan di mana dia di bawah permukaan air laut itu berapa negatif berapa, itu ada ketentuannya. Misalkan kedalaman 10 meter di bawah air laut ditulis negatif 10 meter itu. Jadi ada batasannya ya. Kemampuan kapal selam itu berbeda-beda tergantung dari kekuatan kekuatan kapal selam itu terkait dengan bahan yang digunakan untuk pembuatan itu. Kekuatan baja ya, itu terbuat dari baja. Oke, selanjutnya penjumlahan bilangan bulat ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa garis bilangan, manik-manik negatif dan positif, maupun tanpa alat bantu atau langsung. Jadi bisa menggunakan 3 cara. Selanjutnya ini salah satu contoh menggunakan manik-manik. Ini ada manik positif, ada manik negatif. Warna biru adalah manik positif, warna merah adalah manik negatif. Ini negatif positif digabung dia 0 ya. Jadi ketika berpasangan ini dicoret, ini artinya 0.
positif 4. Nah, ini ada 4 manik biru, 4 ditambah negatif 2, ada 2 manik merah. Ini digabung merah biru habis tinggal positif 2. Positif 3, ada 3 manik biru ditambah negatif 5 manik merah. Ya, nilainya negatif ini. Nah, digabungkan, dipasang-pasangkan seperti ini, biru merah, tersisa 2 manik merah, maka negatif 2. Lalu positif 3, positif 4. Nah, di sini maniknya tidak ada yang berpasangan dengan merah, maka dia nilainya positif 7. Positif 3, negatif 3 ditambahkan. Nah, ini semuanya habis ya berpasangan, maka nilainya 0. Positif 3, negatif 6. Nah, ini yang berpasangan, manik biru merah, ada 3 yang berpasangan. Yang tidak berpasangan tinggal 3. 3 ini manik merah, maka negatif 3. Negatif 2 manik merah ditambah negatif 5 manik merah juga, maka tidak ada pasangan dengan biru, maka dia negatif 7. Next. Penjumlahan bilangan bulat. Tadi menggunakan manik, bisa kamu lihat negatif 3 tambah negatif 2, ini hasilnya negatif 5. 3, positif 3 ditambah negatif 2 yang berpasangan ini. Nah, ini di kolom seperti ini, tinggal 1, maka positif 1. Negatif ditambah positif, negatif 2 ditambah 4, negatif 2 ditambah 4. Nah, ini berpasangan, tinggal sisa positif 2. Kemudian jika pada garis bilangan bisa dilihat positif 4 ditambah positif 5 sama dengan dari 0, 4 langkah, 1, 2, 3, 4, dia berdiri di sini. Kemudian ditambah positif 5 berarti melaju ke kanan positif 1, 2, 3, 4, 5, maka dia berhenti di titik 9, maka positif 4 ditambah positif 5 sama dengan 9. Contoh yang kedua, positif 2 ditambah negatif 8. Dari titik 0, titik acuannya 0, melangkah 2 langkah ke kanan, 1, 2. Maka dia berdiri di titik 2. Ditambah negatif 8. Jadi kalau negatif 8 dia tidak dari 0 lagi, tapi dari angka 2 di sini, melangkah 8 langkah mundur ke kiri, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah negatif 6. Itu jika menggunakan garis bilangan. Oke, silakan nanti absen di kolom komentar ya. Ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan ke ibu di kolom komentar juga, boleh. Terus tulis nama lengkapnya. Jangan lupa nanti kerjakan soal form pilihan yang ibu kirimkan segera setelah selesai menyimak materi tadi. Jangan lupa terapkan 5M, tetap prokes, nggih. Kemana-mana gunakan masker. Sekarang Wonogiri lagi COVID lagi merebak ya, masa pandemi. Ini bukan libur, tapi ini masa pandemi, kalian cukup belajar di rumah saja, jangan kemana-mana ya. Kalau nggak terlalu penting, usahakan tetap stay at home, di rumah saja. Itu dari Ibu Erni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.